Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Sri. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisis rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Untuk kasusnya, saya ambil mengenai pengaruh lama waktu proses, di mana waktu prosesnya menggunakan dua taraf, yaitu 1 jam dan 2 jam, dan jenis larutan bleaching, di sini menggunakan 3 jenis larutan, yaitu larutan A, B, dan larutan C, terhadap kualitas minyak sawit yang sedang dicoba. Nah, setelah melakukan beberapa perlakuan, di sini ada 6 perlakuan, didapatkanlah hasil kualitas minyak, data kualitas minyak seperti ini dalam satuan persentase. Kemudian, karena di sini terjadi 2 kali pengulangan, maka kita perlu menghitung jumlah dan rata dari setiap pengulangan dan juga perlakuan. Nah, seperti biasa, formulasinya untuk jumlah itu adalah sum, dan untuk rata adalah average, bisa dilihat di sini. Begitu juga dengan untuk ulangan, ini, dan untuk ratanya dari sini. Baik, setelah kita mengisi tabel seperti ini, setelah kita menentukan jumlah dan rata dari masing-masing ulangan dan perlakuan, kita juga perlu menentukan faktor koreksi. Nah, di sini faktor koreksi didapat dari jumlah perlakuan, seluruh perlakuan, kemudian pangkat 2, lalu dibagi dengan 12. Nah, 12 di sini didapat dari total dari seluruh data, yakni banyaknya interaksi, yaitu adanya 2 taraf waktu, kemudian ada 3 jenis larutan, kemudian adanya 2 kali pengulangan. Maka dikalikan 2 dikali 3 dikali 2, itu hasilnya 12. Oke. Ini semua dan juga faktor koreksi akan kita gunakan nanti untuk menentukan sumber keragaman atau tabel ANOVA. Nah, kemudian untuk keperluan data analisis faktorial, kita harus mentabulasikan datanya, data di atas yang tadi, ke dalam tabel 2 arah dengan tampilan seperti ini. Pada tabel ini akan terlihat interaksi antara larutan dan lama waktu proses yang datanya akan kita susun seperti ini. Di mana larutan A dengan waktu 1 jam pada pengulangan yang pertama yaitu 55,01 ini, dan untuk pengulangan yang kedua itu ini 55,32. Nah, selanjutnya untuk larutan A pada jam dengan menggunakan taraf waktu 2 jam, pada pengulangan yang pertama yaitu 61,41 dan yang kedua adalah 60,56. Oke, ini. Baik. Nah, selanjutnya juga seperti itu sampai semua data pada taraf waktu dan jenis larutan, ketiga jenis larutan, semuanya terisi, maka selanjutnya kita harus mengisi jumlah dan rata pada masing-masing data ini. Nah, seperti ini jumlah didapatkan dari jumlah ini, keempat data, dan untuk rata juga sama. Kemudian untuk jumlah dari waktu juga sama pada waktu ini, waktu pertama, waktu 1 jam maksudnya, dan untuk rata menggunakan yang waktu 1 jam, begitu juga seterusnya yang untuk waktu 2 jam, kemudian jumlahnya ini, dan rata seluruh data ini. Kemudian setelah kita mengisi tabel 2 arah, kita akan membuat ANOVA atau sumber keragamannya untuk mengetahui apakah perlakuan yang sedang dicobakan berpengaruh nyata atau tidak. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan data analisis yang ada pada Excel. Ini data analisis. Kemudian two factor with replication. Kemudian kita klik OK. Ini dihapus dulu. Nah, di sini untuk mengisi ANOVA two factor with replication, kita akan menggunakan data pada tabel 2 arah. Untuk row per sampelnya itu 2, dan untuk output range-nya, oke, bebas pilih di mana, pokoknya pilih di tempat yang kosong.
Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, akan muncul hasil seperti ini, yang dimana ini merupakan tabel deskriptifnya, dan ini totalnya, kemudian ini adalah ANOVA-nya. Baik, sebelum itu, untuk mempermudah pemahaman kita, ini kita ganti dulu. Ini sumber keragaman. Kemudian ini JK, jumlah kuadrat, ini derajat bebas. Kemudian ini KT, ini F hitung. Di sini F crit-nya adalah 5%. Oke. Nah, di sini sampel adalah kita lihat sampel adalah row. Nah, di sini row adalah L, di sini L. Berarti sampel adalah L. Dan untuk kolom adalah W, ini W. Ini interaksi. Within adalah galat. Oke. Nah, pada ANOVA rancangan acak lengkap faktorial, di baris pertama biasanya ada perlakuan. Nah, maka perlu kita mengosongkan satu kolom di sini untuk data perlakuan pada ANOVA. Seperti ini, oke? Ini adalah perlakuan. Kemudian untuk JK perlakuannya, kita menggunakan formulasi JKL, ini ditambah W, kemudian ditambah interaksinya. Klik Enter. Untuk DB juga hal yang sama, ini ditambah DBW, kemudian ditambah DB interaksi. Untuk KT perlakuannya, itu menggunakan formulasi jumlah kuadrat per DB perlakuannya. Klik Enter. Dan untuk F hitungnya, itu formulasinya KT perlakuan per KT galat. Kemudian klik Enter. Untuk F tabel 5%, kita menggunakan formulasi seperti biasa F inverse. F inverse dengan probability-nya 0,05. 0,05 titik koma. Jangan lupa ini mengikuti formulasi yang sudah disediakan. Biasanya ada koma, titik koma, atau yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan titik koma. Setelah probability itu adalah kemudian DB perlakuan, kemudian titik koma lagi, DB galat. Klik Enter. Oke. Kemudian kita harus menghitung p-value juga untuk mengetahui apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak. Di sini rumusnya, formulasi yang kita gunakan adalah if F hitung ini lebih kecil dari F tabel 5% perlakuan, itu adalah G75. Kemudian ini titik koma. Nah, apabila lebih kecil itu hasilnya NS, tetapi apabila lebih besar
besar, itu hasilnya bintang 1. Oke. Baik, di sini kita dapat bintang 1 yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel 5%, yang dimana berarti ini perlakuan berpengaruh nyata terhadap kualitas minyak sawit yang sedang dicobakan. Oke, kita coba drag ke bawah. Nah, akan didapat hasil seperti ini. Kemudian kita untuk menambah pengetahuan kita juga, untuk menambah pemahaman kita, kita perlu menghitung ANOVA ini secara manual seperti yang sudah saya katakan tadi. Saya sudah menyediakan tabelnya juga di atas. Oke. Nah, ini sudah saya isi juga sebelumnya. Baik, kita mulai dari derajat bebas. Nah, derajat bebas di sini adalah perlakuan ada 6, kemudian kita kurangi dengan 1, itu hasilnya 5. Dan untuk W-nya, W tadi ada 2, yaitu 1 jam dan 2 jam. 2 dikurang 1, itu 1. Kemudian untuk jenis larutannya ada 3, 3 dikurang 1, itu 2. Dan untuk interaksinya, untuk interaksi itu dB perlakuan dikurang dB waktu, kemudian dikurang dengan dB larutan, itu hasilnya adalah interaksi, yaitu 2. Nah, kemudian untuk total adalah 12 dikurang 1, itu adalah total data yang tadi, total seluruh interaksi, 12 dikurang 1, itu hasilnya 11. Dan untuk galatnya adalah total dikurang dB perlakuan. dB total dikurang dB perlakuan itu adalah hasil dari dB galat. Kemudian untuk JK didapat dari ini jumlah kuadrat dari seluruh jumlah perlakuan, kemudian dibagi 2 karena 2 itu adalah pengulangan, ada 2 kali pengulangan, kemudian dikurang dengan FK. FK di sini adalah sebagai pengurang tetap untuk JK, kemudian kita klik enter. Nah, untuk JK waktu juga sama. Di sini waktu, kita di sini menggunakan jumlah saja, ya, dan di sini jumlah waktu yang kita dapat itu dari tabel 2 arah, dari sini. Kemudian dibagi 6, di sini dibagi 6, kemudian dikurang 16. Nah, 6 di sini didapatkan dari apabila yang dihitung adalah waktu, maka waktu berinteraksi dengan larutan dan pengulangan, maka larutan di sini ada 3 dan pengulangan ada 2, berarti 3 dikali 2 adalah 6. Nah, kalau untuk L berinteraksi dengan waktu dan pengulangan, berarti waktu ada 2 taraf dan pengulangan ada 2 kali, berarti 2 dikali 2 adalah 4. Nah, rumusnya juga sama, sum SQ dari larutan L, jumlahnya dikuadratkan, kemudian dibagi 4, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Oke. Selanjutnya adalah interaksi. Nah, interaksi didapat dari pengurangan JK perlakuan dikurang W, kemudian dikurang L, itu adalah hasil interaksi. Kemudian total itu seluruh data ulangan, kemudian dikurangi dengan jumlah seluruh data pengulangan dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, untuk galatnya
JK Galat di sini dari total dikurangi dengan perlakuan. JK total dikurang dengan perlakuan itu adalah Galat. Kemudian selanjutnya adalah KT Galat. Nah, KT Galat didapat dari JK perlakuan. KT perlakuan didapat dari JK perlakuan dibagi 5. Untuk KT waktu itu juga dari JK-nya dibagi dengan DB-nya. Ini dapat langsung kita drag karena rumusnya akan sama, oke. Selanjutnya adalah F hitung. F hitung di sini didapat dari KT perlakuan dikurang dengan KT Galat. Nah, KT Galat di sini sebagai dibagi, maksud saya dibagi, di sini adalah KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Nah, di sini Galat sebagai pembagi tetap, maka kita beri tanda dolar untuk mempermudah perhitungan kita. Lalu ini dapat kita drag, hasilnya seperti ini. Baik. Kemudian untuk F tabel 5%, untuk F tabel 5%, sama seperti tadi kita menggunakan formulasi F inverse dengan probability-nya adalah 0,05 untuk 5%. Kemudian untuk perlakuan, untuk F tabel 5% perlakuan, kita menggunakan DB perlakuan, kemudian dibanding dengan Galat, DB Galat. Nah, DB Galat di sini sebagai pembanding tetap, maka DB Galat kita beri tanda dolar di sini, tanda dolar yaitu warna merah ini. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk F tabel 1% perlakuan di sini sama saja seperti tadi, tapi probability-nya beda 0,01 karena F tabelnya 1%. Oke, ini dapat langsung kita drag karena rumusnya sudah sama dan tadi kita sudah beri tanda dolar sebagai DB di mana DB Galat sebagai pembanding tetap, maka ini sudah dapat kita drag. Oke, begitu. Selanjutnya kita harus mengetahui apakah dari ANOVA ini dapat memberi kita jawaban atau kesimpulan apakah perlakuan, waktu, L, atau interaksi larutan ataupun interaksi yang manakah yang berpengaruh nyata atau bahkan ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Nah, di sini saya juga sudah menghitungnya terlebih dahulu, di mana di sini menggunakan formulasi if. Di sini E34 itu adalah F hitung. Yang pertama kita hitung pada perlakuan, F hitung lebih kecil dari G34 itu adalah F tabel 5%, maka hasilnya NS. Tetapi apabila F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 1%, yaitu 8,746, maka hasilnya adalah bintang 1, dan apabila keduanya lebih besar, maka hasilnya adalah bintang 2, begitu keterangannya. Kemudian ini kita enter. Ini juga sudah dapat kita drag. Nah, hasilnya sama juga dengan ini dapat kita bandingkan dengan yang kita dapat tadi dari data analisis yang disediakan oleh Excel. Nah, semua hasilnya sama, boleh dibandingkan juga. Dan untuk p-value-nya juga sama. Nah, di sini interaksi tidak berpengaruh nyata atau NS atau non-signifikan. Nah, dari ANOVA ini kita dapat menentukan uji lanjut terhadap apa yang harus kita uji seperti pada ANOVA ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini interaksi non-signifikan tetapi perlakuan, waktu, dan larutan berpengaruh nyata. Nah, maka kita karena di sini interaksi tidak berpengaruh nyata, maka
Maka yang akan kita lakukan adalah yaitu uji lanjut terhadap faktor W dan faktor L, yaitu faktor waktu dan faktor larutan, karena perlakuan di sini sudah berpengaruh nyata, tetapi interaksi tidak, maka kita perlu melakukan uji lanjut terhadap faktor W dan faktor L. Nah, di sini uji lanjutnya, saya sudah menyediakan tabel Duncan di sini dengan probability 5% dan 1%. Kemudian untuk faktor W, ini kita hapus dulu. Oke, faktor W ini adalah W1, kemudian ini adalah W2, dan untuk raratanya ini kita ambil dari tabel 2 arah. Ini rata sama dengan ini. Enter. Sama dengan ini. Enter. Oke. Nah, di sini perlu kita susun dulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Data, kemudian kita sort by raratanya, kemudian kita urutkan dari terbesar hingga terkecil. Nah, seperti ini. Bentar. Oke, ini tadi W2 adalah W2 ini, kemudian W1 ini. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita harus menghitung selisih dari kedua rata ini. Kita menghitung selisih dari kedua rata ini, yaitu ini 63,34 dikurang 57,38, itu hasilnya 5,97. Tetapi sebelum itu kita harus mengisi tabel Duncan dulu dengan tarafnya ada 2, berarti yang kita gunakan hanya satu baris saja, yaitu pada kolom 2 ini. Nah, di sini JND-nya sudah saya hitung juga, dan ini maksudnya SY-nya. SY didapatkan dari, untuk SY waktu didapat dari ini KT galat dibagi 6 tadi karena waktu berinteraksi dengan larutan dan pengulangan, yang dimana larutan ada 3 dan pengulangan ada 2 kali, berarti 3 dikali 2 adalah 6, kemudian diakarkan atau dipangkatkan 0,5. Nah, SY waktu didapat dari situ. Oke. Nah, untuk BNJD 5% ini didapat dari JND 5% dikalikan dengan SY waktu. Nah, ini. Dan untuk BNJD 1% didapat dari perkalian JND 1% dikalikan dengan SY-nya. Kita klik enter. Maka yang kita bandingkan adalah hasil selisih ini kita bandingkan dengan BNJD 5% dan BJND 1%. Apabila dia lebih besar, maka faktor waktu itu adalah berpengaruh sangat nyata, tetapi apabila dia lebih kecil ataupun non-signifikan, apabila dia lebih kecil 1, berarti dia berpengaruh,
Tetapi apabila dia lebih kecil dari kedua ini, berarti tidak berpengaruh sama sekali atau non-signifikan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa 5,97 itu lebih besar dari 2,27 dan lebih besar pula dari 3,56. Maka karena lebih besar dari keduanya, kita beri bintang 2. Nah, untuk notasinya kita beri A dan B. Selanjutnya, untuk faktor L, di sini ada 3 taraf, yaitu maksud saya 3 jenis, yaitu jenis larutan A, larutan B, dan larutan C. Nah, kita ulang dulu. Di sini LA, LB, kemudian LC. Untuk reratanya, untuk rerata larutan, oke, ini 58,07, 58,07, kemudian 61,64, kemudian 61,36. Oke. Sama seperti faktor W, ini kita urutkan dulu dari yang terbesar hingga terkecil. Berdasarkan rata dari terbesar hingga terkecil. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Karena faktor L ada 3, berarti kita menggunakan tabel Duncan 2 baris, yaitu 2 dan 3. Kemudian untuk JND 5% dan JND 1%-nya juga seperti itu. Kemudian untuk BJND-nya sama, tapi sebelum itu kita harus menentukan SY dulu. SY didapatkan dari KT Galat per 4. Nah, tadi 4 ini didapat dari ini yang kita hitung adalah SY larutan. Nah, larutan di sini berinteraksi dengan waktu. Waktu tadinya ada 2 taraf dan berinteraksi juga dengan 2 kali pengulangan, berarti 2 dikali 2 adalah 4. Maka untuk mengisi tabel pada BJND 5% dan 1%, itu JND-nya dikali dengan SY-nya, sama juga dengan ini. Untuk 1%-nya dikali dengan SY, begitu juga seterusnya. Ini. Ini juga seperti itu. Oke. Nah, maka setelah kita menentukannya, kita akan mengisi selisih dari rata di sini. Oke. Ini sama dengan selisih antara larutan B dikurang larutan C. Kemudian untuk ini dikurang larutan A. Bentar. Ini di larutan di sini larutan C dikurang larutan A. Larutan A. Oke, untuk notasinya kita harus menentukan apakah dia berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata ataupun tidak berpengaruh sama sekali atau non-signifikan dengan membandingkan hasil selisih ini terhadap BJND 5% dan BJND 1% di sini. Nah, di sini 0,8 lebih kecil dari 2,7 dan lebih kecil pula dari 4,3, berarti di sini NS. Nah, kemudian di sini 3,57 itu lebih besar dari 2,78 dan tetapi lebih kecil dari 4,3 karena hanya di BJND 5% saja yang lebih besar, maka kita beri bintang 1. Nah, untuk 3,29 juga sama, hanya
hanya di 5% yang lebih besar, tetapi di 1% tidak. Nah, tetapi di 1% lebih kecil, maka kita beri tanda bintang 1. Baik, untuk penotasiannya, ini kita beri notasi A, ini B. Nah, dari sini kita sudah dapat menentukan faktor mana yang lebih berpengaruh untuk kita rekomendasikan pada perlakuan ini. Nah, di sini waktu memang berpengaruh nyata terhadap kualitas minyak ini, dan waktu 2 jam, di sini waktu 1 jam, maksudnya waktu 1 jam di sini lebih berpengaruh nyata dibanding dengan waktu yang 2 jam. Kemudian untuk jenis larutan, di sini notasi yang berbeda sendiri adalah notasi B, yaitu larutan A. Nah, berarti larutan A menunjukkan pengaruh sangat nyata dibandingkan dengan larutan B dan C. Maka larutan A lah yang dapat kita rekomendasikan untuk perlakuan ini dengan waktu 1 jam. Waktu yang digunakan 1 jam. Baik, sekian video mengenai rancangan acak lengkap faktorial ini saya paparkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.